Oke, ini pilihan untuk pilih kartu kali ini. Temanya adalah seberapa penting kamu untuk hidupnya dia. Dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4. Oke, so dipilih 1, 2, 3, dan 4. Oke. Dan seperti biasa kita mulai dari nomor 1. Oke, nomor 1. Lihat seberapa penting kamu untuk hidupnya dia. To the sea. Chaos and conflict. Truth be told. Death, the Tower, Nine of Cups, Eight of Cups, Hierophant. Oke. Di kartu ini aku belum ngelihat masalah penting gak penting, tapi di sini yang di highlight adalah koneksi kamu sama dia. Itu koneksi yang transforming. Jadi kalau bicara transforming di sini untuk dua belah pihak, hubungan kalian itu banyak sekali konflik, dan hubungan kalian itu memaksa kalian untuk sama-sama melihat ke dalam diri jauh lebih dalam. This is a very spiritual connection. Aku bicara spiritual connection doesn't mean pasti bareng ya, enggak. Oke, tapi koneksi ini ada untuk membuat masing-masing pihak itu tertrigger secara spiritual. Oke. Dan biasanya koneksi seperti ini efeknya besar banget ke masing-masing individu. Oke. This is a very spiritual connection for sure. Spiritual connection itu akan membuat kita melihat jauh ke dalam diri kita sendiri, melihat jauh ke dalam makna dari sebuah hubungan itu apa. Sorry.
Ada kartu Death dan The Tower. The Death di sini melihat diri. Jadi the death of the old self, the death of the ego. Tower ini bicara tentang rebuilding, dan Tower ini bicara tentang konflik yang membuat dua-duanya ngerasa mungkin sampai depresi, sampai yang kayak ngeluarin fear-nya masing-masing. Kamu ngeluarin fear-nya dia ngeluarin fear-nya kamu. Itu ciri dari spiritual connection. Sampai di titik kita mengenal diri kita sendiri. Di situ baru efeknya akan berkurang. Sebelum itu terjadi, efeknya akan terasa besar banget. Dan cenderungnya depresi. So, untuk menemukan diri. Okay? Truth to be told di sini bicara untuk melihat sebuah kebenaran. Siapa kamu? Dan siapa dia? Dia tentang dirinya sendiri, kamu tentang diri kamu sendiri. Dan situasi kayak gini, ini kalau nggak belajar atau di guide sama orang yang pernah ngelewatin ini, itu akan kewalahan. Karena dalam banget. Kita nggak bisa nyelam sendiri tanpa harus dibimbing. Oke. Kartu to the sea di sini ini bicara kedalaman. Laut itu nggak ada. Kita nggak pernah tahu benar-benar kedalamannya seberapa. It's like you have to see the depth of yourself. Ya, mengenal diri itu tadi. Jadi koneksi ini koneksi yang sangat spiritual. Dimana apa yang menjadi pengganggu diri kamu atau hidup kamu atau hubungan kamu dengan orang-orang itu harus dilepaskan. Something that you have to let go. Learn how to let go. Ini lessonnya besar. Jadi aku belum ngeliat masalah seberapa penting kamu buat dia, tapi di sini kayak ngasih lihat jenis koneksinya itu seperti apa. Hierophant itu about spirituality, about religion, about commitment. So, komitmen di sini bukan bicara tentang hanya komitmen dalam berhubungan, tapi komitmen terhadap diri sendiri. Seberapa kita mau memperbaiki diri. Itu kan butuh komitmen. Okay. Dan di sini ada konflik, chaos and conflict. So, this connection menciptakan chaos and conflict. Dan chaos dan konflik ini dibutuhkan untuk bisa mampu melihat sebuah kebenaran. Nah, pertanyaannya apakah kamu sudah nyampe sini atau belum? Karena untuk nyampe sini itu butuh kontemplasi yang sangat dalam dan panjang. Yang tadi aku bilang, kalau nggak di-guide itu sulit. Karena kita hanya nantinya berasumsi, oh gue udah kenal sama diri gue, padahal sebenarnya belum. Dan biasanya koneksi seperti ini juga ngomong tentang makna cinta yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Bukan ngomongin cuman cinta dalam bentuk hubungan, tapi cinta itu apa? Cinta itu kan bukan cuma ngomongin romantic relationship. Jadi kalau kamu belum nyampe ke satu titik memahami cinta itu apa, berarti belum selesai rasanya. See, Wheel of Fortune. It's a change. Disuruh ada perubahan sangat besar. Makanya kamu dipertemukan dengan orang ini, ada koneksi dengan orang ini, for a change.
the outcome is for a change, suatu perubahan. Page of Swords, Six of Wands, Five of Coins, and Judgment. Ini kartu-kartunya, kartu-kartu tentang, you know, like transformation. Judgment, itu bicara the calling. Apakah kamu sudah tahu apa tujuan kamu dalam berhubungan? Lalu seperti yang tadi aku bilang, apakah kamu tahu apa arti atau makna dari cinta itu sendiri? Dalam. Makanya aku bilang kalau kamu nggak di-guide itu akan sulit. Terlalu dalam. Dan this can take years to really, you know, absorbing everything, the lessons. Sampai kamu mampu berdiri sendiri. Karena Five of Coins itu orang yang sendiri, tidak tahu arah. So this is about life purpose juga sebenarnya. Tujuan hidup. Tapi di triggernya dalam mungkin relationship, kamu diketemuin sama orang ini. Oke. Kita lihat ke readingan lanjutannya, seberapa penting kamu untuk dia. Kita lihat dia ke kamunya. Oke. So thank you so much guys for oh by the way, untuk yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya, karena aku bacanya nanti hanya untuk yang di membership. Okay? So thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye. Oke, untuk nomor 2 kita lihat seberapa penting kamu untuk hidupnya dia. Between Worlds. Tribe and regeneration. Tower, Five of Swords, Seven of Cups, Temperance, Five of Wands. Okay. Untuk nomor 2. Yang aku rasain di sini, orang ini ya, itu sebenarnya masih belum tahu apa yang dia mau. Jadi kalau ditanya kamu seberapa penting buat dia, kalau aku lihat antara penting gak penting. Ada sisi penting, ada sisi enggaknya juga. Karena dasarnya kalau aku lihat dia belum tahu apa yang dia mau. Mungkin ada part dari diri kamu yang jadi tipenya dia. Tapi dia sendiri belum yakin. Dan kalau aku lihat dia nih masih dalam proses mencari sebetulnya. Mencari apa yang pas buat dia. Mungkin pas ketemu kamu pertama kali dia langsung kayak kaget. Kayak ini tipe gue gitu. Wow, ngewow sih, lebih arahnya kayak ngewow.
Tapi abis dia, mungkin nih gini contohnya, kalau kamu cewek, dia pertama kali ketemu kamu tuh langsung kayak ngejer tuh, kayak aktif banget, kayak pursuing banget, kayak very very hot gitu. Nah di tengah-tengah dia mundur, dia lebih slow down, karena di situ kebingungannya muncul. Bener nggak sih gue mau yang ini gitu lah at some point. Jadi kalau aku lihat memang, atau mungkin dalam hidupnya dia sendiri, dia juga lagi banyak pilihan. Dia juga lagi dikenalin sama orang mungkin, atau ada yang deketin dia. Intinya aku ngelihat sih dianya sendiri belum tahu dia mau apa. Kalau dibilang penting gak kamu buat hidup dia, menurutku sih 50-50 ya. Dibilang penting ya penting, ada kalanya dia juga pengen ketemu kamu, kangen sama kamu. Dan satu hal sih menurutku, dia seneng karena kamu membawa pencerahan buat hidup dia. Tapi dianya sendiri juga sadar kalau dia tuh belum tahu dia mau apa. Jadi kayak dia masih pingin ketemu kamu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu orang kayak gini, kalau kamu cewek, just take it easy aja orang kayak gini. Karena orang kayak gini juga nggak bisa offering apa-apa. They cannot offer you anything. How can someone who still doesn't know what they want, what he wants, let's say, then he already can commit atau offering you something yang dimana dia aja belum tahu dia mau apa. It's unrealistic, right? Dia masih pingin. Aku nggak tahu apakah dia memang belum pengalaman, atau dia takut untuk berkomitmen, atau dia takut untuk having intimacy. Karena aku lihat atau mungkin dia orang yang dia pernah nikah atau dia pernah punya hubungan panjang yang nggak berhasil. Di situ ada fear di mana dia takut untuk attach sama orang gitu. Kalau aku lihat soalnya di sini ada fear-nya. Oke, ada fear-nya. Takut kayak just dia takut untuk bisa attach sama orang. That's why dia akan selalu ada orang-orang di sekitar dia yang dia bisa date gitu. So menurutku this one is not worth it. If kamu dekat sama orang ini, menurutku this person is not worth it aja. Lihat dari kartunya. Bisa jadi jadi kayak dia tuh selalu punya cadangan gitu. Dia selalu punya cadangan karena dia takut untuk cuman attach sama satu orang. Yeah, well, basically this person has a intimacy problem ya, intimacy issue kalau aku lihat. Dia masih pengen happy, dia masih pengen ibaratnya ya date sana date sini aja. Well, nothing's wrong with that sebenarnya, itu kan fase hidup orang ya, nggak ada yang salah juga, tinggal kita mau apa enggak aja gitu loh. So I don't think this person is a good option if you want to have a commitment, you know. Ya itu tadi, kalau ngomong penting nggak penting ya 50-50.
ada sisi dimana dia merasa ada kamu itu membuat dia jadi lebih baik, menurut dia lebih positif. Tapi di sisi lain ya karena dianya sendiri juga belum benar-benar pingin punya hubungan serius, jadi ya di sisi itunya ya jadi nggak penting. Ini orang belum mau pakai hati. Segalanya masih pakai apa yang dia pikir ada benefit atau tidak ada benefit. Or mungkin for some of them, ya, dia masih senang yang mungkin cuma dekat-dekat FWB-an doang. Not a commitment. Dia avoid itu sebenarnya. Not a commitment. Just, companion. Simply a companion. Karena kalau hubungan itu sudah mulai dekat, udah mulai lebih intim, dia stres. Dia malah stres karena yang tadi aku bilang, sepertinya ini orang punya masalah di intimacy. Dan kalau dia udah stres kayak gitu, biasanya dia akan avoiding. Jadi orang yang berhubungan sama dia akan merasa dicuekin. So they just avoid that. Kalau kamu masih tertarik sama orang seperti ini, meaning kamu butuh coaching, kamu butuh lebih kenal sama diri kamu, lebih tahu standar kamu, lebih punya self love. Karena ya ini kan berarti energi yang kamu tarik ya. Okay, so I think just that. It's very simple. Kartunya nggak kemana-mana. Oke, kita lihat di readingan lanjutannya untuk nomor 2 di membership. Yang belum member, kalian bisa member dulu, klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke, so guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye. Oke, untuk nomor 3 kita lihat seberapa penting kamu untuk hidupnya dia. New life. Why? Serendipity. Knight of Swords, Three of Swords, Six of Swords, Sun, Seven of Wands. Oke, so seberapa penting kamu untuk hidupnya dia? Kalau yang aku lihat di sini, sepertinya kamu kenal orang ini belum lama. Oke, yang aku lihat nih dari sisi dia,
Dia menginginkan sebuah kehidupan yang baru. Dia mungkin pernah punya pengalaman gagal dalam mungkin berhubungan atau berumah tangga. Dan sekarang dia sebenarnya pingin lebih hati-hati dalam memilih. Jadi kalau sekarang dibilang kamu penting atau nggak penting, aku bingung sih jawabnya. Karena dia masih dalam proses memilih, belum benar-benar final apa yang dia inginkan. Dia pingin punya personal life, hubungan yang sukses. Itunya semua dia udah punya. Dia udah tahu dia pengen yang kayak gimana dan segala macam. Tapi kalau aku lihat di sini masih ada sebetulnya di dalam diri dia tuh masih ada fear-nya, masih ada rasa kecewa dari masa lalu yang belum benar-benar selesai. Masih dalam proses moving on sebenarnya dia, masih transisi. Walaupun sebenarnya aku feelingnya ini orang sih orang baik ya, dalam artian dia bukan mau cari pasangan yang iseng-iseng atau apa gitu. Jadi dia beneran mau yang buat yang benar. Cuman dia tahu buat yang benar ya gue mesti milih yang benar nih gitu. Dan dia orang yang percaya sama, menurutku kalau memang orangnya tepat dari awal tuh kerasa ada chemistry-nya tuh beda menurut dia. Jadi dia ini orang yang bukan cuma nyari secara karakter, tapi dia juga mencari secara connection. So terbilang orang seperti ini ya cukup deep lah. Dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang dia cari sebenarnya. Dan prosesnya sekarang masih proses mencari sih kalau aku lihatnya. Kenapa gue sama yang ini? Siapa dia? Gitu loh. Jadi kayak dia masih mencoba untuk mengenal prosesnya. Ini masih di proses itu. Apakah kamu termasuk salah satu pilihan dia? Kalau aku lihat sih iya. Ada rasa ketertarikan, ada. Cuman dia masih membatasi diri. Dia belum mau terbawa sama perasaan. Karena kalau aku lihat juga ya, dia modelnya lebih kayak slow but sure aja sih. Nih model orang yang masih ya jalanin aja gitu. Kalau ditanya nih mau kemana, dia tahu tujuannya kemana. Tapi dia belum bisa menjanjikan apa-apa. Kalau kamu mau sama orang kayak gini, kamunya sendiri juga harus bisa relax. Gitu. Dalam artian ya udah kenal aja dan kamu juga open options juga. Ya kalau dia, kalau bukan dia gitu loh. Jadi kamu juga cari opsi lain juga, tapi ya sambil mengenal juga. It's doable banget gitu. Jadi bisa dilakukan. Dan mungkin juga kamunya juga sambil belajar mengenal orang. There's nothing wrong with that. Gitu loh. Toh juga kita kenal orang nggak salah ya gitu loh. Tapi ya we have to apa ya ngomongnya? We have to be able to regulate our emotion. Jadi kitanya juga harus bisa ngatur perasaan kita tuh gimana. Jangan sampai kita terbawa gitu. Ini kalau sama klienku cewek aku ajarin ya lebih detail sebenarnya proses kayak gini tuh normal dan ini hitungannya proses mengenal orang aja. Dan buat mengenal diri kita juga, mengenal apa yang kita inginkan, don't step ahead of a man juga kalau kamunya perempuan gitu. Karena di sini aku lihatnya dia juga sambil nyari, dia juga nggak rushing, sambil nyari, sambil proses move on dianya juga gitu. Dia mau sampai di titik dimana gue dapet koneksinya nih, kerasa koneksinya ada gitu. Dan apa ya, dengan mungkin ngedate beberapa kali kan ketahuan ya kita tuh sebenarnya ada connection apa enggak sebenarnya gitu.
Nah dia pengen ngelewatin masa-masa itu, dia pengen sambil jalan, sambil ya dibawa enjoy gitu. Dia maunya kayak gitu. Dan menurutku sama sekali nggak salah. Proses seperti itu sehat sih. Yang penting kan dia tahu tujuan dia apa. Tapi dia nggak ngoyo aja buat ibaratnya sambil jalan, sambil kenal dulu. Menurutku ya sebenarnya it's a good thing sih. Jadi kalau aku lihat di sini seberapa penting kamu buat dia, cukup penting, tapi belum di tahap dia yang udah oke, gue pengen sama lo. Dia belum di posisi yang sudah memilih seperti itu tuh belum. Dia masih membuka chance buat mengenal banyak orang. Belum. Ya dan mungkin juga dia berpikir toh juga hidup itu kan bukan cuman relationship. Ada hal-hal lain yang harus kita kerjain, kita pikirin gitu. Jadi aku ngeliatnya sih sehat ya. Ya, Ten of Wands. Dia nggak pingin masa perkenalan ini jadi beban. Jadi dia sambil juga mau ngeliat perempuan mana sih nih, kalau dia cowok ya, perempuan mana sih nih yang bisa bener-bener jalan sama gue tuh hand in hand, ngelewatin proses dimana kita jatuh cinta secara natural, kita ngerasa connect, kita everything just happens naturally. Dia pengen ketemu yang kayak gitu. So far, apakah kamu sudah masuk ke dalam kriteria dia? Dibilang banget enggak sih. Ada, dibilang banget sih enggak. Jadi sebenarnya untuk sekarang juga dia belum, kalau dibilang ya dia tertarik sama kamu ya tertarik. Cuman aku ngeliatnya ini masih baru banget. Jadi dia juga masih butuh waktu untuk kenal sama kamu. Dan aku ngelihat sebenarnya dianya juga agak sedikit masih guarded sih. Masih yang kayak butuh waktu untuk move on juga. Untuk intinya sekarang, kalau kamu memang pengen sama orang ini, mikirnya temen deh. Gitu aja paling gampangnya. Jangan mikir kemana-mana. Itu aja. Kalau enggak kamu nanti sakit sendiri. Oke. Kita lihat di readingan lanjutannya untuk apa yang mungkin terlihat buat kedepannya atau apapun itu ya, secara mungkin lebih detail. Untuk kalian yang belum member, kalian bisa member dulu, klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay? So thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Seberapa penting kamu untuk hidupnya dia? Breathe. Round and round. Imagine. Eight of Wands, King of Swords,
Seven of Cups. Magician. Three of Cups. Ten of Wands. Four of Cups. Queen of Swords. Oke. Yang aku lihat di sini, aku ngerasanya bisa jadi orang ini udah pacaran sama kamu atau cuman baru deket ya. Ini bisa dua-duanya. Kalau ditanya gini, kita nggak ngomongin seberapa penting dulu. Yang aku lihat di sini tuh gini. Kalau ditanya apakah dia mau sama kamu, kalau aku lihatnya sih iya, dia memang mau sama kamu. Tapi orang ini especially kalau dia cowok ya, karena cowok itu agak berbeda. Cowok lebih cenderung punya pemikiran seperti ini. Dia mau sama kamu, tapi dia masih takut kalau untuk mikir kamu itu satu-satunya yang udah pasti dan pilihan dia satu-satunya. Dia masih takut mikir kayak gitu. Karena gini, saat dia berpikir seperti itu, otomatis dia harus mengeliminasi semua. Ibaratnya gini, kalau dia sudah menentukan, berarti kan dia sudah menjatuhkan pilihan. Dan dia bakal sama perempuan itu seterusnya. Ya kan, komit kita bilang. Nah, sama komitmen ini sebenarnya dia agak takut. Dia takut untuk cuman mikir bahwa hidupnya bakal cuman ya udah sama satu cewek. Itu membuat dia agak takut. Kalau pilihan gue benar, kalau pilihan gue salah gimana? Nah, dia masih ada di situ. Jadi kalau aku lihat, kalau kamu merasa kayak dia maju mundur atau dia nggak, kesannya dia kalau kamu udah pacaran, kayaknya dia tidak terlalu belum ngomongin hal-hal yang lebih serius misalnya, atau belum ngomongin hal-hal menuju ke arah yang lebih serius lah. Itu karena sebetulnya dia sendiri masih takut untuk mikir begitu. Kalau kamu cewek dan kamu ada di situasi ini dan kamu kebingungan, kamu butuh banyak belajar tentang laki-laki. Dan kamu butuh belajar tentang dalam situasi seperti ini gak perlu ada yang kamu takutin juga, gak perlu ada yang kamu bingungin juga. Dia bingung, kamu jangan ikutan bingung. Dan banyak klien yang datang ke aku dengan masalah seperti ini. Ini umum kok, ini bukan masalah. Kalau ditanya apakah dia bermasalah, itu masalah yang normal menurutku. Jadi hampir bisa dibilang bukan masalah, karena memang normalnya ya laki-laki begitu. Kalau dia belum yakin. Nah, tugasnya cewek itu bukan untuk meyakinkan dia, tapi banyak perempuan justru dalam kondisi kayak gini mereka berusaha meyakinkan atau mereka jadi kesannya neken. Nah, itu dua hal itu malah akhirnya membuat si laki-laki malah pergi, malah jadi merasa nggak nyaman. Nah, kayak aku bilang, kamu butuh, kalau kamu cewek, kamu butuh kenal cowok, bukan dia, tapi cowok tuh kayak gimana gitu.
Dan aku ngelihat dia dalam saat dia berpikir dia memutuskan atau membuat satu pilihan, ada perasaan gak nyaman di dalam diri dia. Makanya kalau dianya kesannya hot and cold, atau dianya belum kelihatan ada niatan buat ngomongin ke depan, itu wajar. Nah, ini aku bilang, banyak klienku datang dengan situasi seperti ini, persis seperti ini. Ya memang harus aku ajarin bagaimana caranya peran mereka sebagai perempuan saat menghadapi laki-laki yang seperti ini. Ini bukan masalah sebenarnya, yang tadi aku bilang. Ini sebenarnya bukan masalah. Memang ini normal. Nah, karena banyak perempuan tidak paham sama laki-laki, makanya mereka juga jadi bingung. Gitu. Sebenarnya kalau aku lihat, dia pengen bisa memutuskan. Tapi di sini ada rasa beban, ada rasa ketakutan. Jadi kalau dibilang kamu penting nggak buat dia, penting. Tapi dia butuh meyakinkan dirinya, bukan kamu yang harus meyakinkan. Dianya harus meyakinkan. Tapi kamu bisa menginspirasi dia. Nah ini yang aku ajarin ke klienku, bagaimana cara menginspirasi. Oke? Karena di sini kalau kamu perannya malah jadi neken atau jadi maksa, atau kamu berusaha meyakinkan dia, itu kan tidak natural. Ya, itu malah tambah menekan dia yang memang sudah ada perasaan tertekan sama pikirannya sendiri. Dia ini sudah tertekan sama pikirannya sendiri, dengan dia merasa ya memang aku harus aku harus memutuskan. Itu aja dia sudah punya tekanan sendiri. Kalau kamu nambahin tekanan lagi, nah gone dia. Oke. Sejauh ini aku ngelihat dia mencoba untuk membayangkan saat dia bersama kamu, misalnya contoh, dia mampu nggak melihat dirinya di masa depan sama kamu. Kalau kita bicara buat panjang kan dia harus menempatkan dirinya, apakah dia merasa kamulah orang yang dia lihat di masa depan dia kan ya? Nah itu ada, dia mencoba berpikir seperti itu, dia coba membayangkan, tapi lagi-lagi ada rasa takut yang kadang kalau aku lihat dia sendiri sulit menjelaskan perasaan takut itu kayak gimana. Pokoknya dia takut. Bisa nggak orang kayak gini dalam hal dalam situasi dianya juga suka sama kamu, tapi dia bisa akhirnya yakin sama kamu? Bisa banget. Tapi ada caranya. Dan semua itu harus natural. Di sini aku bagian kartu, bukan coachingin orang. Oke, so inilah situasinya. Makanya aku bilang baca sama coaching itu beda. Coaching itu aku ngajarin orang dia harus bagaimana, kenapa dia harus begini, bagaimana caranya. Tapi kalau reading, ya ini situasinya begini. Eight of Coins, Ace of Wands. Iya. Di sini aku ngelihat dia berusaha untuk membuat dirinya lebih konsisten. Dia tahu ini masalahnya adanya di dia. Dia harus meyakinkan diri. Dan dia
Dan aku lihat di sini ada Ace of Wands. Dia tahu dia kehilangan kamu juga gak mau. Tapi untuk meyakinkan dirinya untuk bersama kamu, mengeliminasi perempuan-perempuan lain, di situnya dia belum berani. Jadi makanya gak heran kalau kamu ngelihat dia sama kamu kayak masih hot and cold, maju mundur, belum kelihatannya belum ada titik terang. Dianya sendiri juga belum ada ngomongin masa depan, belum ngutarain hal-hal yang lebih spesifik. Nah itulah kenapa. Oke. Kita lihat lagi di readingan lanjutannya. Tapi kalau untuk caranya bagaimana, itu harus coaching. Itu aku harus tahu jelas permasalahan kamu apa. Karena ini kan general reading. Oke. Kalau memang pada saat kamu datang ke aku, kamu cerita dan aku menilai keadaan kamu memang persis seperti ini, ya aku akan ajarin kamu bagaimana cara. Karena cara menghadapinya bukan satu trik atau apapun itu, tapi bagaimana kamu dengan diri kamu. Makanya yang aku selalu bilang, yang aku ajarin itu natural. Aku tidak ngajarin orang trik, aku tidak mengajarkan orang manipulasi. Semua itu natural. Dan natural, sesuatu yang natural harus terjadi dari dalam diri kita sendiri. Oke? So, sekarang kita lanjut ke readingan lanjutannya. Kita lihat akan apa, ada apa lagi yang keluar. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.